Halo teman-teman. Kali ini aku bakal bawain cerita dari manhwa terbaru yang baru aja rilis. Namanya, Aku Terisekai Menjadi Penyihir Bergilir. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, video versi panjangnya udah tersedia di deskripsi. Tapi kalau kalian lebih suka versi singkatnya, langsung aja tonton videonya sekarang. Yuk, kita mulai. Setelah mereka berhasil membunuh Gate Boss Venomic Spider, Emma berseru dengan napas lega, akhirnya kita berhasil. Virtanen segera menimpali, ya, meski ini hanya Gate Boss lantai pertama, kita tidak boleh lengah. Di sisi lain, Kalem tampak masih waspada. Pandangannya tidak lepas dari langit-langit labirin. Yrnil pun ikut memperhatikannya dengan raut bingung dan penuh tanda tanya. Sambil perlahan mengangkat tongkatnya ke arah atas, Kalem bergumam dalam hati. Kalian benar-benar mengucapkan kalimat keramat pembawa sial itu ya? Kita berhasil. Yrnil langsung bertanya dengan nada penasaran. Kalem? Kenapa kamu masih mengangkat tongkat magicmu? Kalem menjawab cepat tanpa berpaling. Yrnil, bisakah kau lihat ke atas sebentar? Yrnil mengerutkan alis. Ke atas? Kenapa ke atas? Namun baru saja ia menengadah, mata Yrnil langsung membelalak. Dalam sekejap ia berteriak histeris, Kia! Apa itu di atas kita? Virtanen dan Emma sontak ikut mendongak. Dengan nada penuh rasa penasaran, Virtanen bertanya, di atas? Ada apa di atas? Emma juga langsung berkata, aku tidak bisa melihat apapun. Apa ada sesuatu? Zikal tampak terkejut, seolah baru menyadari maksud dari ucapan Kalem. Ia tiba-tiba berteriak kencang, Apa itu? Langit-langitnya dipenuhi ratusan telur bos laba-laba. Virtanen segera menengadah, mencoba mengamati langit-langit lebih seksama. Apa? Apa kau bercanda? Ujarnya, setengah tak percaya. Emma menoleh ke arah Virtanen dengan wajah terkejut, lalu berkata, tak ada yang bilang akan ada fase kedua. Sialan, Virtanen langsung menimpali. Aku tak pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Kalem cepat menoleh ke arah Yrnil dan berseru, Yrnil, gulingkan tong ek yang di sana. Dengan seluruh kemampuanmu. Yrnil langsung bergegas menuju tong ek itu. Tanpa pikir panjang, ia mendorongnya kuat-kuat hingga terguling ke arah Virtanen. Melihat tong itu menggelinding ke arahnya, Virtanen mengangkat senjatanya, menatap benda besar itu sambil bertanya, jangan bilang kau mau aku melempar ini? Iya, jawab Kalem dengan tegas. Virtanen kembali berkata, suaranya ragu, tapi aku tidak tahu harus melempar ini kemana. Kalem langsung mengambil alih komando. Ia menoleh ke arah Emma dan berkata tegas, Priest. Gunakan spell Weapon Light pada panahnya Yrnil. Dengan tenang dan penuh keyakinan, Emma mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Ia segera mengulurkan tangannya ke arah Yrnil, lalu melantunkan mantra dengan hikmat, izinkan sinarnya memancar, bahkan di gelapnya bayangan. Begitu mantra itu aktif, Kalem langsung berteriak, Yrnil, terangi langit-langit dengan panah itu. Anak panah Yrnil pun mulai memancarkan cahaya kuning terang. Tanpa ragu, ia bersiap di posisinya, membidik atas dan berkata mantap, baik. Dengan satu gerakan cepat, Yrnil melepaskan anak panahnya. Anak panah itu melesat ke atas, menembus kegelapan dan menerangi seluruh bagian langit-langit yang tersembunyi oleh bayangan. Melihat cahaya yang mengungkap sesuatu di atas sana, Virtanen langsung menunjuk dan berseru, itu di sana. Kumpulan telur-telur bos laba-laba itu. Virtanen langsung melemparkan tong ek ke atas, mendekati sekumpulan telur bos laba-laba yang menggantung di langit-langit. Mata Kalem langsung menyipit. Ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan langka itu. Dengan tatapan tajam, ia menatap tong ek yang melayang di udara dan bergumam pelan, sekarang waktunya. Seketika, sebuah pemberitahuan muncul. Mengaktifkan Hourglass of Turn. Sekarang giliran Anda. Untungnya Kalem telah siap. Ia sudah mengacungkan tongkatnya ke arah tong ek itu, lalu berseru dengan mantap, Fireball, sebanyak 4 kali. Tak lama setelah itu, muncul lagi pemberitahuan. Giliran Anda telah berakhir. Keempat fireball itu melesat dengan kecepatan tinggi, langsung menuju tong ek yang masih berada di udara, dan dalam sekejap, ledakan besar pun terjadi. 2 Semua mata tertuju ke atas, tak satu pun dari mereka ingin melewatkan kemungkinan, bila terjadi kesalahan sekecil apapun. Dengan wajah tercengang, mereka saling berpandangan dan bergumam, spell magic tanpa mantra lagi? Atau perapalan secepat kilat? Senyum bingung mengembang di wajah mereka. Mereka saling bertanya dalam hati, apa memang mantra magic semudah itu? Virtanen terdiam mematung, bergumam pelan. Dia memang budak, tapi bakatnya mengerikan. Sebenarnya, dia itu siapa? Sementara itu, Kalem menatap lurus ke depan, wajahnya datar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, sebuah portal dimensi terbuka lebar di hadapan mereka. Serentak mereka berseru, sedikit berteriak, itu adalah exit gate. Dengan napas lega, Kalem berkata, kita berhasil. Akhirnya selesai. Kalem mengusap kepalanya perlahan sambil bergumam dalam hati, bertarung bersama party yang ahli memang lebih mudah. Tapi aku tak bisa mengendalikan semuanya, tak seperti di game, rasanya cukup menyebalkan. Zikal melirik Kalem dengan tatapan tajam dan dingin. Hei, anak baru.
Serius? Kau sebenarnya siapa? Namun, ekspresi Zikal tiba-tiba berubah, dari curiga menjadi penuh kekaguman dan rasa ingin tahu yang besar. Saat kau melempar spell Fireball di awal, kukira kau mau membunuh kami semua. Tapi kau sungguh luar biasa. Kalem menjawab dengan senyum kecil di wajahnya. Ah, aku tidak berpikir sejauh itu. Tapi kalau memang iya, kami bisa saja langsung mengambil exit gate-nya. Zikal mengedipkan sebelah matanya dan kembali berkata, Cih, aku dikalahkan. Virtanen pun tak mau ketinggalan. Ia menimpali, sejujurnya aku terkesan, kemampuan selevel itu jauh melampaui yang diharapkan dari seorang budak. Jadi sebelumnya, siapa kau ini sebenarnya? Kalem hanya terdiam, ingatannya melayang jauh ke masa sebelum reinkarnasinya. Ia bergumam pelan, oh, ya. Aku hanya benar-benar orang yang kecanduan game ini. Kadang dulu aku bahkan memaki game ini, dengan sebutan game sampah. Lalu Kalem menjawab dengan ragu, aku hanya seorang budak, dari Akademi Magic. Virtanen mengelus janggutnya, lalu berkata, hah, jadi belum mau bercerita ya? Baiklah, kau mungkin punya alasan, tak masalah. Yernil, yang sejak tadi diam di samping Kalem, akhirnya angkat bicara. Tetap saja, aku tak menyangka kita bisa mengalahkan bos tanpa terluka. Kita benar-benar beruntung. Virtanen menimpali, ya, sejujurnya aku juga tidak berharap banyak. Dengan wajah datar dan tanpa ekspresi, Virtanen melanjutkan, awalnya aku hanya membuat kontra itu karena berpikir kalian akan cepat mati. Yernil langsung terkejut mendengar pernyataan Virtanen, wajahnya seketika berubah kesal. Sementara itu, Kalem tampak tenang. Ia memang tidak kaget mendengarnya dan hanya berkata, karena itulah biayanya cukup mahal. Tetap saja, ini harga yang layak, bukan? Virtanen segera menimpali, mengacungkan jari telunjuknya ke atas. Tidak diragukan lagi. Tapi ini belum berakhir. Kalem mengangguk pelan. Ya, ini masih belum selesai. Zikal segera menyanggah, nada suaranya penuh keberatan. Apa maksudmu? Kita sudah menemukan exit gate-nya. Kalem tersenyum kecil, lalu menjawab dengan tenang. Karena penyelesaiannya harus dilakukan di desa. Yernil membelalakan mata, terkejut mendengar ucapan Kalem. Ia menoleh padanya dan bertanya, desa? Emma ikut menimpali dengan wajah sungkan. Ya, syarat kontraknya tertulis bahwa partimu harus melewati exit gate. Sampai saat itu, kontraknya belum dianggap terpenuhi. Yernil benar-benar terguncang oleh penjelasan Emma. Dengan mata membulat dan suara bergetar, ia bertanya lagi, tapi exit gate-nya ada di sana. Sambil menunjuk ke arah exit gate yang terlihat jelas di depan mereka, Yernil kembali bertanya dengan nada cemas, apa tidak bisa kita langsung lewati exit gate itu? Emma menghela napas pelan sebelum mencoba menjelaskan lagi isi kontraknya. Ia mengangkat satu jari telunjuk ke udara dan berkata dengan tenang, sayangnya, kontrak yang telah disegel dengan sumpah di hadapan Goddess of Fireness, harus dihormati secara harfiah, huruf demi huruf. Itu berarti, baik Yernil maupun Kalem juga harus melewati exit gate tersebut. Wajah Yernil langsung berubah pucat pasi. Dengan suara yang bergetar, ia bertanya lagi, kalau kita tidak bisa keluar, bagaimana? Emma menjawab tanpa ragu, suaranya tetap tenang namun tegas. Maka seluruh anggota parti akan dianggap musnah. Kontraknya otomatis batal. Keterkejutan Yernil makin menjadi. Matanya membelalak, seperti baru menyadari betapa seriusnya situasi yang mereka hadapi. Kalem memandang lurus ke depan dengan tatapan kosong, lalu bergumam pelan, tak ada orang waras yang membawa 10.000 gold ke dalam labirin. Sistem kontrak seperti ini memang dirancang, agar siapapun yang gagal keluar, akan menanggung akibatnya. Dengan tubuh yang masih gemetar, Yernil perlahan menoleh ke arah Kalem dan bertanya dengan suara nyaris tak terdengar, Kalem, apakah kamu tahu semua ini sejak awal? Kalem menjawab datar, tanpa sedikit pun perubahan di wajahnya. Iya, kontrak labirin bernilai tinggi seperti ini biasanya selalu dilakukan di desa. Zikal lalu menimpali, pantas saja dia menawarkan 9.500 gold, aku sudah punya firasat. Aku memang sedikit kaget, tapi ini sesuai dengan dugaanku. Virtanen menyipitkan matanya, lalu berkata dengan tenang, aku hanya menangani urusan finansial party dengan baik, terima kasih. Zikal menggeleng pelan lalu berkata, hei, anak baru. Dengan bakat seperti itu, sayang sekali kalau kau sampai mati. Pastikan kau kembali, dan rampok dompet si Virtanen. Emma menoleh dengan tatapan ketus dan menimpali, dompet kita, maksudmu? Virtanen mengangkat bahu dan bertanya, baiklah, apa kita keluar sekarang? Kalem yang sejak tadi diam, mengangkat tas ranselnya dan berkata, tunggu sebentar. Tas ransel ini milik salah satu anggota partimu, ini milik Abison. Mata Virtanen membelalak. Apa katamu? Ia segera berlari menghampiri tas ransel yang dipegang Kalem, seraya berseru, tas Abison? Tanpa membuang waktu, Virtanen langsung memeriksa isi tas itu. Setelah beberapa saat, ia bergumam, pantas saja terlihat tidak asing. Bagaimana dengan tubuhnya? Kalem menjawab cepat, kami tidak menemukan tubuhnya. Tas ini kami ambil dari parti Buddha lain yang kami lawan. Emma terkejut. Ya ampun, apa benar begitu? Zikal yang juga tampak kaget ikut bertanya, wow,
Kok bisa? Virtanen kembali menatap Kalem, ekspresinya serius. Aku asumsikan kau ingin sesuatu sebagai ganti mengembalikan ini? Kalem tersenyum tipis. Aku hanya ingin tas ranselnya saja. Tentu saja, kalian boleh mengambil semua barang yang ada di dalam tas ransel milik Abison. Mata Virtanen menyipit, lalu ia bergumam pelan sedikit heran, jadi kau tidak mau uang? Tiba-tiba, Virtanen tertawa terbahak-bahak. Baiklah. Kalau kau memberikan semua barang, kecuali tas ransel milik Abison, kepada kami akan berikan semua stok makanan kami padamu. Ini hanya jadi beban kami sekarang. Kalem terkejut dan kembali bertanya, semuanya? Apa kalian tidak akan langsung masuk lagi? Yrnil hanya terdiam, mendengarkan percakapan mereka tanpa menyela. Ia menunduk, wajahnya terlihat kelam. Virtanen mencoba meyakinkan Kalem, lalu berkata dengan tenang, butuh waktu untuk membawa revival scroll. Emma ikut menimpali percakapan mereka, tadi aku hanya membawa satu revival scroll. Kalem tampak bingung, lalu kembali bertanya, tunggu, bagaimana maksudmu? Emma menjelaskan lagi, Abison sudah mati sekali, jadi kami sudah menggunakannya waktu itu. Kalem bergumam, ekspresinya sedikit terkejut. Abison, mending kau pensiun saja dari pekerjaanmu sebagai penjelajah labirint. Virtanen ikut menimpali dengan nada ragu. Haa? Sejujurnya, kau 100 kali lebih kompeten daripada Abison. Emma dan Zikal berseru dengan penuh semangat, kan? Seharusnya kita rekrut saja dia sejak awal. Yrnil terlihat sangat lesu. Ia menundukkan kepalanya, diam 1000 bahasa. Virtanen kembali angkat suara. Heh, bicaramu congkak, tapi akan kuawasi. Namun di tengah percakapan itu, tiba-tiba Yrnil mengangkat tangannya, meminta interupsi. Dengan suara berat, ia berkata, kalau begitu, bisakah Kalem ikut bersama kalian? Ketiganya langsung terkejut mendengar permintaan mendadak dari Yrnil. Kalem pun ikut kaget, ia melirik ke arah Yrnil dan bergumam, apa? Tanpa mengangkat kepala, Yrnil melanjutkan ucapannya. Selama salah satu anggota parti kembali ke kota, itu sudah terhitung, kan? Karena tidak ada anggota parti yang terbunuh, kalian bisa ambil 9.500 gold, menjadi orang yang bebas, dan secara resmi menjadi anggota parti kalian. Dengan sisa uangnya, dia masih bisa membeli perlengkapan yang lebih layak. Emma segera memotong ucapan Yrnil dan bertanya cepat, bagaimana denganmu, Yrnil? Bahkan seorang mage seperti Kalem, akan kesulitan bertahan hidup sendirian di labirint ini. Kamu tidak akan bertahan, bahkan untuk sehari. Yrnil menunduk lebih dalam, menyembunyikan wajahnya, diam tanpa sepatah kata pun. Ia menggenggam erat busurnya, lalu berkata dengan suara bergetar, sejujurnya, kurasa kami takkan pernah menemukan exit gate lagi. Kalau begini terus, kamu akan mati di labirint. Kalem, jadi kumohon, jangan tinggal di sini hanya karena aku. Ingatan Yrnil kembali pada saat dirinya diselamatkan oleh Kalem. Aku pasti sudah mati sejak lama jika aku sendirian. Hanya karena kamu, aku bisa sampai sejauh ini. Kalem tampak terkejut dan berkata ragu. Yrnil? Dengan suara lirih dan bergetar, Yrnil melanjutkan, terima kasih atas segalanya, Kalem. Ia mengangkat wajahnya, menatap Kalem dengan mata yang kini berkaca-kaca, lalu berkata, aku takkan pernah melupakanmu. Hiduplah dengan baik demi aku juga.